Faqala Fudail bin Iyad, Al-Fudail bin Iyad mengatakan, ma min ahadin ahabba ri'asata illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nasi wa kariha an yadhkura ahadan bi khairin. Artinya, ma min ahadin ahabba ri'asah, tidak seorang pun yang cinta kedudukan, illa hasad, kecuali dia akan punya sifat hasad, ya, iri, wa bagha, dan akan melampaui batas perilakunya, wa tatabba'a uyuban nas, dan dia akan mencari-cari aib orang, kesalahan-kesalahan orang, ya. Wa kariha an yadhkura ahadan bi khair, dan dia enggak akan suka menyebut seseorang dengan sebutan kebaikan. Jadi ini buah-buah keburukan, ya, dari sifat buruk hubbur riasah, cinta kedudukan, ya. Seorang yang cari kepemimpinan, ingin jadi yang terdepan, dinomorsatukan, pemimpin atau apalah istilahnya. Kalau sifat ini ada pada seseorang, ternyata ini akan membuahkan sifat-sifat buruk yang lain, ya, yaitu menjadi perangkat bagi sifat ini. Disebutkan di sini bahwa ketika seseorang cinta kepada kedudukan, ya, pada kepemimpinan, maka dia akan hasad, dia akan iri terhadap yang lain, tidak mau orang itu sepadan dengan dia, apalagi melebihi. Dia ingin yang paling dinomorsatukan, didahulukan. Wa bagha, kemudian akan berbuah pula sifat bagi, melampaui batas, berbuat jahat, bertindak, berperilaku jahat terhadap yang lain. Ya, siapa yang lain? Ya siapa saja, mau tetangganya, mau temannya, mau apa, siapa saja, karena dia memang cinta kepada kedudukan, sehingga orang lain yang dianggap, ya, dia merasa atau tidak, dianggap akan menghalangi maksud dan tujuannya, ya, dia akan berbuat jahat dan melampaui batas terhadapnya, ya. Kemudian bersamaan dengan itu juga membuahkan sifat buruk yang lain, tatabbu' uyuban nas, mencari-cari aib orang. Tiap orang dicari aibnya, ya, dan suka ketika mendapatkan suatu aib pada orang lain. Ini menjadi poin bagi dia yang mungkin bisa disimpan, ya, karena dia membutuhkannya. Aib ini sesuatu yang dia butuhkan. Kenapa? Ya, karena dia ingin menjatuhkan yang lain supaya dia menjadi rais, hubur riasah. Nah, ini memang bergandengan, kata beliau Al-Fudail bin Iyad rahimahullah.
Kemudian bersamaan dengan itu kariha an yadhkura ahadan bi khair. Dia enggak suka untuk menyebut seseorang dengan kebaikan. Jadi hampir-hampir tiap orang ada celahnya bagi dia. Ya. Mungkin sesekali menyebut kebaikan. Namun ya, suatu saat dia akan menyebutkan keburukannya pula, karena ini sudah satu rantai, ya, bergandeng-gandeng, sehingga di sini dia tidak akan suka menyebut seseorang dengan kebaikan. Nah, ini sifat-sifat buruk semua. Kalau begitu hubur riasa ini ibarat apa? Ibarat induk, ya, salah satu dari induk-induk keburukan. Makanya kita melihat di sini, ya, ucapan para ulama kita rahimahumullah yang sangat menekankan kepada kita tentang bahayanya sifat itu. Ini bagi kita, koreksi bagi kita semuanya, ya. Koreksi bagi kita semuanya. Karena ketika hubur riasa itu muncul pada seseorang, ini betul-betul dirinya hancur dan menghancurkan orang. Nah, ini pas berikutnya Abu Nu'aim mengatakan, waqala Abu Nu'aim, wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir riasah. Demi Allah, tidaklah binasa orang yang binasa, hancur orang yang hancur, illa bihubbir riasah, kecuali dengan sebab cinta kepada kepemimpinan. Nah, ini kehancuran, menghancurkan dirinya, menghancurkan orang lain. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi koreksi bagi kita semuanya, agar kita betul-betul membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut, dan terutama sifat ini. Dan itu tadi rangkaiannya ada ujub, ya kan, ada kibir, itu semuanya, ya, sifat-sifat yang ada benang merahnya antara sifat-sifat tersebut. Ya, seorang talibul ilm harus betul-betul bersih, melatih dirinya untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Ya, kalau muncul pada dirinya benih-benih itu, maka segera hilangkan. Ya, tidak mau kalah, ya kan, harus nomor satu. Ya, kalau ada yang lain unggul, melebihi dirinya, dia tidak rela, ya, dan seputarnya. Nah, ini hati-hati, benih-benih seperti ini yang ada pada diri seseorang ketika muncul, perlu disadari. Kalau ini terus ada, terus berkembang pada diri seseorang, ini bisa sampai nanti kepada perkara yang besar dan berbahaya. Ya. Makanya bagaimana tadi kita sebutkan hadis-hadis dari Nabi SAW, anjuran untuk tawadhu dan yang lain dari sifat-sifat mulia, karena di sini ada perang antara sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk pada diri seseorang. Ya. Ala kulli hal, ya, sekali lagi, ya, harus introspeksi pada diri kita dan terus mengontrol diri kita. Ya, kalau tidak, naudzubillah, kadang enggak terasa yang seperti itu muncul. Ya. Dan naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari sifat-sifat tercela itu.